Saat ini kita akan mempelajari tentang dongeng. Apa sih itu dongeng? Dongeng adalah cerita prosa rakyat yang dianggap tidak benar-benar terjadi atau fiktif. Dongeng juga merupakan bentuk sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa dan penuh khayalan, sehingga dianggap oleh masyarakat cerita tersebut tidak benar-benar terjadi. Dongeng diceritakan untuk hiburan, meskipun dalam kenyataan banyak cerita dalam sebuah dongeng yang menuliskan kebenaran karena mengandung pelajaran moral bahkan sindiran. Selanjutnya ada sejarah dongeng. Dongeng telah ada sejak zaman kuno dan tidak terikat pada angkatan tertentu. Mereka telah menjadi bagian integral dari tradisi lisan dan budaya sepanjang sejarah manusia. Dalam konteks Indonesia, dongeng telah ada sejak zaman prasejarah, diwariskan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Meskipun demikian, pengumpulan dan pencatatan dongeng dalam bentuk tertulis mulai dilakukan pada abad ke-19 sampai ke-20 oleh para peneliti dan etnologis yang terkait dengan warisan budaya dan sastra lisan Indonesia. Menurut buku pengembangan speaking skill melalui dongeng dengan pemodalan dalam VCD karya Tantri Lisyowati, dongeng terbagi menjadi 7 jenis. Yang pertama ada mite, yaitu cerita dongeng dengan jenis mite, ialah dongeng yang bercerita tentang dewa-dewi, peri, dan segala sesuatu yang dianggap sederajat dengan dewa. Cerita ini mencerminkan keyakinan dan budaya suatu masyarakat. Misal, tentang datangnya padi ke Jawa. Yang kedua ada legenda. Cerita legenda merupakan dongeng tentang terjadinya suatu tempat yang dihubungkan dengan kesaktian. Contoh dongeng dengan jenis ini seperti terjadinya Gunung Tangkuban Perahu, cerita Malin Kundang, dan kisah Banyuwangi. Yang ketiga ada sage. Sage ialah dongeng yang berhubungan dengan sejarah. Maksudnya, tokoh-tokoh dalam sage seringkali menjadi tokoh dalam sejarah. Contoh dongeng sage ialah cerita berdirinya kerajaan Samodra dan awal mula Singgosari. Yang keempat ada fabel. Ya, fabel menjadi salah satu yang paling populer. Fabel adalah dongeng tentang binatang, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda lain yang dapat berbicara dan berbuat seperti layaknya manusia. Contoh fabel ialah cerita si kecil, buaya, dan kera, serta burung gagak dan burung hantu. Lalu yang kelima ada jenaka. Dongeng jenaka atau cerita pelipur lara ialah kisah jenaka atau cerita humor bangsa Indonesia. Contohnya seperti cerita Pak Pandir, Pak Kodok, dan Lembir Malang. Lalu yang keenam ada parabel. Dongeng parabel merupakan jenis dongeng yang dalam ceritanya tersirat nilai-nilai pendidikan, baik itu pendidikan agama, moral, ataupun pendidikan secara umum. Contohnya seperti Si Kerudung Merah, Hikayat Bayan Budiman, Malin Kundang, dan sebagainya. Yang ketujuh ada dongeng biasa. Selain dari jenis-jenis dongeng di atas, terdapat juga jenis dongeng biasa yang sangat umum diceritakan. Contohnya seperti Bawang Putih dan Bawang Merah, Cinderella dan Putri Tidur, serta sebagainya. Manfaat dongeng. Dongeng memiliki banyak manfaat, baik bagi anak-anak maupun orang dewasa. Berikut beberapa manfaatnya. Yang pertama bagi anak-anak, yaitu meningkatkan perkembangan kognitif, menumbuhkan minat baca, memperkuat ikatan sosial dan keluarga, mengembangkan nilai moral dan karakter, merangsang imajinasi dan kreativitas, membuat anak mengatasi rasa takut dan kecemasan. Yang kedua ada bagi orang dewasa. Yang pertama mengurangi stres dan kecemasan, yang kedua meningkatkan kreativitas, lalu meningkatkan empati, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, serta memperkuat ikatan sosial. Cara menulis dongeng. Yang pertama tentukan pesan moral. Moral adalah pelajaran penting dari suatu cerita. Biasanya pesan penting ini akan muncul secara tersirat dari cerita yang ibu buat. Misalnya, moral dari cerita Cinderella adalah menunjukkan kebaikan kepada semua orang, tidak peduli bagaimana orang lain memperlakukanmu. 2. Cara membuat cerita dongeng. Buat tokoh pahlawan.
Beberapa ciri umum pahlawan yaitu baik hati, rendah hati, lugu, dan ramah. Mereka haruslah seorang yang dapat menarik minat anak dan membuat anak merasa seperti sedang menjadi tokoh tersebut. Oleh karena itu, merupakan ide yang bagus untuk membuat karakter utama seperti orang normal sehari-hari yang dapat berubah sepanjang cerita. Yang ketiga, buat tokoh penjahat. Cara membuat cerita dengan selanjutnya adalah menciptakan tokoh yang berperan sebagai penjahat. Sebab dongeng tanpa penjahat akan sangat membosankan. Buat karakter jahat untuk menguji bagaimana kemampuan pahlawan dan membuat tokoh jahat tersebut akhirnya kalah. Yang kelima, cara membuat cerita dongeng yaitu jelaskan latar ceritanya. Latar yang berbeda dapat menciptakan suasana yang berbeda dalam dongeng yang ibu buat. Misalnya, sebuah pondok kecil yang bagus di hutan adalah tempat yang tepat untuk menciptakan perasaan yang nyaman dan hangat. Sementara itu, kastil yang suram mungkin menjadi latar dongeng yang gelap dan menyeramkan. Buat akhir yang bahagia. Bagian terpenting dari cara membuat cerita dongeng adalah akhir yang bahagia. Semua dongeng berakhir dengan akhir yang bahagia. Pikirkan dengan bagaimana tokoh pahlawan dalam dongeng berhasil menyelesaikan konflik atau mengalahkan penjahat. Misalnya pada cerita dongeng Cinderella, sepatu kaca pas dengan kakinya, atau cerita dongeng Itik Buruk Rupa, ketika sang bebek yang jelek pada akhirnya berubah menjadi angsa yang cantik. Kisah dongeng pendek yang pertama ini sangat populer dan banyak dibacakan. Si Kancil dan Kura-Kura mengisahkan tentang seekor kancil dan kura-kura yang sedang mengikuti lomba lari. Kancil dikenal sebagai hewan yang gesit, sedangkan kura-kura ini jalannya sangat lamban. Saat sudah mendekati garis finish, kancil yang sombong ingin mengolok-olok kura-kura dengan beristirahat dan berbaring sejenak di bawah pohon rindang sampai kura-kura datang. Namun, berhubung si kancil tertidur sangat pulas, ia tidak tahu kalau kura-kura telah melewatinya dan sampai ke garis finish. Pelajaran yang bisa didapat dari dongeng pendek anak ini adalah hindari bersikap sombong dan meremehkan orang lain. Sebab siapa tahu orang tersebut lebih hebat dari kita. Itu adalah salah satu dongeng yang sering diceritakan kepada anak-anak.